Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan insyaallah kita akan memasuki bab yang diberi judul oleh penulis Babun Mathalul Munfiqi wal Bakhil. Perumpamaan terkait orang yang royal dan orang yang bakhil. Perumpamaan terkait orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Hadis nomor 600. Hadis nomor 600. Hadithu Abi Hurairah qala, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhili wal mutasaddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan tentang orang yang bakhil dan orang yang dermawan. Kamathali rajulain, seperti dua orang, alaihima jubbatani min hadidin, yang keduanya memakai jubah berlapis besi. Memakai jubah berlapis besi. Qaditurrat aidihima ila sudiyihima wa tarakihima. Yang jubah itu sempit sehingga bagian depannya itu mencapai dada sampai ke turkuah. Turkuah itu dua tulang yang ada di kanan kiri rusuk paling atas, bagi mereka yang tidak berlemak seperti wadah sabun. Nah, kalau begini ada cekungan di sini, tengahnya ini namanya turkuah. Pertemuan dua tulang yang berada di atas, tengahnya namanya turkuah. Digerayangi kabeh ya. Jubah itu sempit sehingga ujung atasnya sampai di turkuahnya. Lalu kata Rasulullah SAW, faja'alal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bisadaqatin imbasatat anhu hatta taghsha anamilahu wa ta'fuwa atharahu. Orang yang bersedekah, orang yang dermawan, setiap kali dia bersedekah, setiap kali dia keluar uang, imbasatat anhu, maka akan semakin longgar. Hatta taghsha anamilahu, sampai bisa menutupi seluruh jari-jarinya. Jadi kalau jari-jarinya masuk, itu semuanya bisa. Wa ta'fuwa atharahu. Di sini ada kalimat wa ta'fuwa atharahu. Penjelasan di sini, wa ta'fuwa atharahu ay wa tamhuwa khutuwatihi allati yakhtuha. Hadza bayanun li syiddati tulihima ala sahibihima. Bahkan sampai menghapus asarnya, maksudnya adalah menghapus langkah kakinya yang dia lewati. Jadi orang yang bersedekah digambarkan oleh Nabi SAW, jubah itu membesar sampai saking besarnya sehingga ke bawahnya sampai menjuntai di tanah ketika orang itu berjalan menutupi jejak kakinya. Kemudian Nabi SAW membuat permisalan untuk orang yang bakhil. Wa ja'alal bakhilu kullama hamma bisadaqatin qalasat wa akhadat kullu halqatin bimakaniha. Sementara orang yang bakhil, setiap kali dia mau sedekah, jubah tadi menyempit. Wa akhadat kullu halqatin bimakaniha,
dan masing-masing posisi dari baju besi tadi menempel di tempatnya, sehingga sulit bagi dia untuk mengeluarkan tangannya karena dia terikat tangannya di dalam jubah tadi. Jadi dia memakai jubah, tangannya ngikat di sini. Setiap kali dia mau bersedekah, tangannya makin nempel. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempraktekkan bi isba'ihi hakadha fi jaybihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dengan jari-jari beliau. Hakadha, seperti ini. Prakteknya kayak apa? Abu Hurairah tidak cerita detail. Falau ra'aitahu yuwassi'uha wala tatawassa'u. Andaikan kamu melihatnya, yuwassi'uha, kamu akan bisa, kalau di sini dinyatakan yuwassi'uha wala tatawassa', ay la ta'ajjabta. Kalau kamu melihatnya, kamu akan gumun, kamu akan heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Permisalan orang yang bakhil dan orang yang dermawan. Sebelumnya saya mau tanya. Dermawan, bakhil, ketika mereka berinfak, kira-kira mana yang lebih afdal? Orang dermawan berinfak dan orang bakhil yang berinfak, kira-kira mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Sama-sama berinfak. Hah? Dermawan, kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Ada jawaban yang lain? Mana yang lebih afdal antara orang bakhil dan orang yang dermawan ketika berinfak? Orang yang bakhil, kenapa lebih afdal? Berat bagi dia untuk berinfak, sehingga dia harus melawan apa? Pelitnya, sifat pelitnya. Ketika dia menang, dia berhasil berinfak. Baik. Saya masih ingat pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Yunus. Ada salah satu guru yang saya pernah mulazamah syarah Mandumah Ha'iyah karya Ibnu Abi Dawud, disyarah oleh Dr. Abdul Razak. Beliau bertanya, mana yang lebih baik, lebih afdal? Orang yang bakhil berinfak ataukah orang dermawan yang berinfak? Mungkin tahun berapa itu ya, 2004 atau 2003 itu. Kemudian saya jawab, orang bakhil berinfak, karena mereka berjuang untuk melawan sifat pelitnya, sehingga tantangannya lebih besar dibandingkan orang dermawan. Kalau orang dermawan kan dia punya sifat memang suka royal, suka dermawan, sehingga ringan untuk mengeluarkannya. Lalu beliau ngasih arahan, tergantung sudut pandangnya. Kalau dilihat dari perjuangannya, sebuah amal yang dilakukan dengan perjuangan besar itu nilainya lebih afdal. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi SAW, as-sadaqatu wa anta syahihun sahihun. Sedekah ketika kamu sedang dalam kondisi sehat, kondisi pelit, dan kamu masih punya angan-angan panjang. Sedekah yang paling afdal itu sedekah yang dilakukan di usia 30-an tahun, 40-an tahun, yang masih punya cita-cita jauh, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Keluarin duit ketika itu berat. Tapi kalau sudah mulai mendekati kuburan ya, alias apa? Sudah sepuh. Sehingga dia sudah merasa
saya nggak butuh banyak harta. Terus dia melepas hartanya, tentu saja tantangannya lebih ringan. Itu kalau dilihat dari tantangan. Tapi kalau dilihat dari semangatnya, orang dermawan ketika beramal lebih semangat. Karena bagi dia tidak ada halangan selain keinginan dan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, sehingga dia bisa keluarkan dalam jumlah banyak. Makanya sedekahnya Nabi SAW itu luber-luber, linueh, karena saking banyaknya yang beliau keluarkan. Baik, maka masing-masing punya sisi kelebihan. Selanjutnya, orang dermawan ketika berinfak dadanya lapang. Di sini dijelaskan satu syarah. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Wal murad, makna dari hadis, annal jawada, orang yang dermawan, idza hamma bis sadaqah, ketika dia punya keinginan untuk sedekah, infasahalaha sadruhu, dadanya itu lapang, dia merasa bahagia. Keluar uang yang bahagia, keluar harta dan dia bahagia. Ada enggak seperti ini, Pak? Keluar harta tapi bahagia, ada enggak? Hah? Ada. Sehingga orang keluar harta tapi dia bahagia, beramal dan bahagia. Ada orang yang menderma dan dia bahagia. Saya kalau ada yang menerima sedekah saya itu rasanya seneng, bukan karena ujub, tapi dia seneng. Bukan karena ujub, bukan karena riya, bukan karena masalah pujian, tapi dia merasa bahagia ketika dia bisa ngasih sesuatu. Maka dia bahagia di saat membahagiakan orang lain. Nabi SAW membuat permisalan seperti itu. Orang yang dermawan ketika dia sedekah, infasahalaha sadruhu, dadanya itu lapang. Wa tabat nafsuhu, jiwanya gembira, jiwanya bahagia. Fatawassa'at fil infaq, maka saat dia infak, dia kasihkan dalam jumlah banyak. Dikasih dalam jumlah banyak. Ini tak kasihkan. Sebaliknya, wal bakhil idza haddatsa nafsahu bis sadaqah, sementara orang bakhil ketika punya keinginan untuk sedekah. Jadi misalnya dia dapat tantangan, ayo keluar uang, ayo sedekah. Syahhat nafsuhu, maka rasa pelitnya itu mendominasi jiwanya. Jiwanya menjadi pelit dan itu jadi penghalang awal. Fadaqa sadruhu, lalu dadanya sempit. Wanqabadat yadahu, kemudian tangannya digenggam. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW, ketika dia pakai jubah, tangannya nggak bisa masuk. Mau melepas itu tangannya nggak bisa masuk. Maka tangannya hanya bisa bertahan di sini. Dia tidak bisa melepas jubahnya. Itulah gambaran orang yang bakhil ketika mau sedekah. Dia pengen sedekah tapi tiba-tiba rasa pelitnya muncul di depan, akhirnya berat untuk mengeluarkan. Nah, sekarang kita bisa ngukur diri kita ada di mana. Seperti yang pertama, kalau mau sedekah gembira dan bahagia, ataukah seperti yang kedua, ketika mau mengeluarkan rasanya berat. Itulah kira-kira status kita. Sehingga masing-masing kullu nafsin basiratun binafsiha. Setiap orang bisa menilai dirinya sendiri-sendiri. Baik. Wakila, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan yuridu, maksud dari perumpamaan yang diberikan Nabi SAW adalah annal munfiqa, bahwa orang yang dermawan, idza anfaqa, apabila dia berinfak, kaffaratis sadaqatu dzunubaha, maka sedekah itu akan menutupi dosa-dosanya.
wa mahatha, dan menghapuskan dosa-dosanya. Kama annal jubbata idza sabagat alaihi satarathu wa waqathu. Sebagaimana jubah tadi yang sempit tadi, ketika dia sedekah, jubah tadi semakin melebar dan menutupi dirinya, lalu menjadi pelindung baginya. Demikianlah manfaat sedekah bagi orang yang dermawan. Wal bakhil, sementara orang yang bakhil, la tutawi'u nafsuhu 'alal badli, jiwanya belum ikhlas untuk melepas harta, fayabqa ghaira mukaffirin, sehingga sedekahnya itu tidak bisa menghapus dosanya, al-atham, ghaira mukaffirin anhul atham, tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Wallahu alam. Dan ini sifat, dermawan maupun bakhil, keduanya apa? Keduanya sifat. Siapa yang memberi sifat ini? Allah menyematkan sifat itu kepada hambanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pada diri nafsu manusia, pada jiwa seorang hamba, fujuraha wa taqwaha, sifat fujur dan sifat takwa. Karena itu ketika ini sifat, berarti sulit dong Pak mengalami perubahan. Sulit. Maka butuh apa? Berlatih. Sehingga sifat dermawan butuh dilatih, sifat bakhil muncul sendiri. Perlu nggak latihan bakhil? Hah? Kawan bayi Pak itu Pak. Sifat baik perlu dilatih. Meskipun terkadang ada orang yang punya kawan bayi sifat baik, maka berbahagialah bagi mereka yang diberi oleh Allah Ta'ala sifat baik kawan bayi. Selanjutnya, ada pelit, ada irit. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau pelit apa Pak? Hah? Pelit dengan irit sama atau beda? Hampir sama. Kalau saya bilang Anda orangnya irit, Anda orang pelit, Anda lebih suka dikatakan yang mana? Hah? Irit. Kalau pelit nggak mau ya. Baik, bedanya apa? Kalau pelit tidak menunaikan kewajiban. Maka manusia yang pelit, saking cintanya dia kepada harta, sampai kewajiban harta tidak dia tunaikan. Manusia yang pelit, saking malasnya dirinya, sampai kewajiban amaliyah tidak ditunaikan. Sehingga orang yang tidak mau, misalnya nggak mau puasa Ramadan, saya takut nanti kalau puasa sakit. Nah itu pelit untuk mengeluarkan jasadnya, sampai nggak berani puasa. Atau orang nggak mau sholat subuh, nanti kalau saya sholat subuh pusing, bangunnya terlalu pagi. Pelit dengan jasadnya. Maka Nabi SAW menyebut orang yang tidak mau bersalawat kepada beliau sebagai orang yang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut dia enggak baca salawat. Masya Allah. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika namaku disebut dia tidak baca salawat, disebut bakhil. Padahal kita berutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mau memberikan hak beliau perhitungan, sehingga kadang malas untuk melakukannya. Tidak menunaikan kewajiban itu pelit. Kalau irit, apa? Strategi. Strategi untuk apa, Pak?
Irit artinya membatasi pengeluaran sesuai kebutuhan. Begitu? Kalau seperti ini boleh nggak? Irit membatasi pengeluaran sesuai kebutuhan. Boleh ini? Boleh. Maka sifat irit mengajarkan orang tidak boros. Sifat pelit menghalangi orang untuk menunaikan kewajiban. Sehingga orang yang irit dia anti mubadzir. Anti mubadzir dan anti israf. Tapi kalau pelit, apa yang seharusnya dia keluarkan tidak dia keluarkan. Dan ternyata dua sifat ini bisa melekat pada diri satu orang. Dia pelit dan tidak irit. Kok ada, Pak? Dia pelit plus tidak irit. Wah, ini kayak apa ini, Pak? Biasanya kan pelit sama irit. Ini enggak, dia pelit tapi tidak irit. Dalam hal maksiat dia keluarkan uang, maka dia tidak irit. Dia tidak membatasi pengeluaran sesuai kebutuhan. Kadang dia boros untuk hal yang sifatnya maksiat, untuk hal yang sifatnya pemborosan, israf, mubadzir, makan gak habis, disia-siakan. Ini orang boros. Tapi di saat yang sama dia tidak menunaikan kewajiban dia. Bayar SPP sekolahnya nunggak bertahun-tahun, seperti kasus kemarin ya. Berapa lama nggak bayar SPP? Selama anaknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Masya Allah. Kenapa? Dana SPP diputar untuk usaha, dipakai untuk usaha, dikembangkan. Udah begitu kelas 6 dilunasi. Ini orangnya pelit, kewajibannya tidak ditunaikan. Maka dalam dunia pendidikan ada biaya pendidikan anak, begitu ya. Nah, biaya pendidikan anak wali santri ada pada pilihan. Mau Anda yang nanggung atau ditanggung orang lain? Anda lebih milih mana? Wah, saya lebih milih ditanggung orang lain. Itu pelit. Anakmu dewe loh, sinau harus pakai ditanggung orang lain. Sehingga dia berharap dapat bantuan, dia berharap dapat santunan. Tapi pengeluaran yang lain dia keluarkan. Ini pelit tapi tidak irit. Jadi dua sifat ini tergabung pada satu manusia. Pelit tapi tidak irit. Bisa dipahami ya? Karena salah dalam menyalurkan harta. Padahal ulama di masa silam mereka mengeluarkan harta untuk ilmu. Mereka mengeluarkan harta untuk ilmu dan dia yakini ini akan menghasilkan pahala. Kita jangankan keluar untuk ilmu, tapi kita berharap ditutupi oleh orang lain. Yang seharusnya itu adalah tanggung jawab orang tua, tapi orang tua membebankan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian di sini ada pelajaran. Wa fil hadis, dalam hadis ini terdapat pelajaran. Annal mutasaddiq, bahwa orang yang dermawan, kullama basata yadahu bil khair basatallahu alaihi fadlah. Setiap kali dia mengeluarkan kebaikan, maka Allah akan berikan karunia-Nya untuknya. Hatta yukhlifa alaihi ad'afa ma yunfiqu, hingga Allah menggantikan apa yang telah dia keluarkan, ad'afa ma yunfiqu, berlipat-lipat dari apa yang dia infakkan. Wa annal bakhila, dan orang yang pelit, kullama qabada yadahu, setiap kali dia
menggenggam tangannya, tidak membentangkan tangannya, tidak mau ngasih, dia genggam tangannya, dayyaqallahu alaihi, Allah buat hatinya itu sempit sehingga berat bagi dia untuk mengeluarkan. Maka kalau ada misalnya dalam satu lingkungan, ada satu lingkungan ya, ada acara si A, ada acara, ada nikahan, nyumbang meneh. Nggih Pak, mendina kok nyumbang. Wonten mboten ngaten niku Pak? Hah? Sempit dia. Dia merasa sempit. Subhanallah. Jadi tetangganya punya acara, tetangga yang lain gerenengan, tapi mereka tetap nyumbang. Kenapa? Dipaksa oleh aturan. Dia dipaksa oleh aturan. Engko nek orang nyumbang digerenengi sak kampung. Jadi ini orang mengeluarkan uang bukan atas kerelaan pribadinya, tapi atas keterpaksaan karena budaya di masyarakat. Walhamdulillah, ini budaya baik atau buruk? Ya? Budaya baik atau buruk? Baik. Budaya baik ya. Jangan sampai hilang di masyarakat kita ya. Perlu kita rawat. Kalau ada orang hajatan, maka yang diundang, yang ditonjok harus nyumbang. Pun jenengan mboten sah komentar, nyumbang meneh nyumbang. Mendina kok nyumbang. Bulan nyumbang itu bulan apa, Pak? Dzulqa'dah. Begitu selesai Syawal, masuk Dzulqa'dah, Syawal atau Dzulqa'dah, itu banyak sekali orang punya hajatan. Itu pengeluarannya banyak itu. Wa mala'a qalbahu khaufan minal faqri. Allah penuhi hatinya rasa takut dari kefakiran, wa ya'san minal khalaf, dan putus asa sehingga dia tidak yakin diganti. Maka muncullah komentar seperti tadi. Didik-didik kok nyumbang, dilut-dilut wes nyumbang. Seperti itu terjadi karena seperti inilah karakter gawan bayi, yaitu karakter pelit. Itu ada pada diri kita. Baik. Kalau sekiranya budaya ini ganggu, isinya kok nyumbang-nyumbang, mari kita ubah bareng-bareng. Saya pernah dapat komentar ya. Jadi ada perbedaan budaya antara di Jawa Timur dengan Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya. Di Paciran, di Jawa Timur, di Lamongan, kalau orang punya gawe, nyumbangnya itu cuman 2 kilo gula. Jadi tilik itu cuman 2 kilo gula. Itu pun dikembalikan 1. Jadi tidak diambil semua. Bawa tas isi 2 kilo gula, ditaruh, nah nanti dikembalikan 1. Sehingga pulang pun tetap bawa 1 kilo. Beda dengan kita kan ya. Di tempat kita apa Pak? Bawa beras, gula, terus apa nih? Hah? Teh dan seterusnya. 1 besek, 1 bungkus ditaruh. Ada yang dikembalikan enggak? Hah? Diambil semua. Kalau di sana enggak? 2 kilo gula ambil 1. Kalau sampai diambil semuanya, rano sing dibalik no, komentar masyarakat kemaruk. Bahasa Indonesianya apa itu? Serakah. Serakah. Kayak gula 2 kilo cukup kabeh, itu serakah. Sehingga harus ada 1 kilo yang dikembalikan. Maka modal untuk nyumbang di sana itu cuman dulu 20.000, dikembalikan 10.000. Orang sini kasihkan semuanya, tidak ada yang kembali. Nah, orang sini tahu budaya orang sana, komentar, oh pantes sugih-sugih le nyumbang saide, masya Allah. Sampai seperti itu ya. Padahal ngerti nih utangnya oke ya. Maka itu contoh gambaran seperti yang diberikan oleh Nabi SAW. Mereka terasa sempit dadanya
ketika ada ajakan untuk nyumbang. Nggih. Jenengan nggih ngoten niku, Pak? Mboten nggih? Mboten. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah hadis 601. Bab yang berbeda. Babun subutu ajril mutasaddiq wa in waqa'atis sadaqatu fi yadi ghairi ahliha. Bab tetap ada pahala bagi orang yang sedekah meskipun sedekahnya jatuh kepada orang yang tidak berhak. Ada orang ngasih sedekah tapi yang nerima orang yang tidak berhak dan dia nggak tahu, dia tetap berpahala. Ada orang bayar zakat tapi yang nerima orang yang tidak berhak karena dia nggak tahu, maka tetap berpahala. Kita akan baca hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda beliau kita akan baca setelah mendengar adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
salli ala Muhammad Allahumma rabbana da'wati tam wassalatu wassalamu ala Muhammadan wa salatu wassalamu Muhammadan allati wa'ata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada orang yang berkata, la atasaddaqanna bisadaqatin, aku akan bayar zakat. Fakharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi sarikin, lalu dia bayar zakat dan dia berikan kepada seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun, lalu masyarakat mereka gerenengan. Masyarakat pun mereka gerenengan. Bahasa Indonesianya apa? Masyarakat saling membicarakan. Tusuddiqu ala sarikin, ada orang yang ngasih zakat kepada pencuri. Berita itu pun nyebar di mana-mana hingga sampai ke telinga orang yang bayar zakat tadi. Faqala, lalu dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya milikmu segala puji. Saya akan ulangi lagi. La atasaddaqanna bisadaqatin, akan saya ulangi zakat saya lagi. Ternyata tadi salah sasaran. Yang menerima adalah seorang pencuri. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Lalu dia bersedekah, dia bayar zakat dan dia kasihkan kepada seorang wanita pelacur. Fa asbahu yatahaddatsun, maka masyarakat pun ramai membicarakan hal itu. Tusuddiqal lailata ala zaniyatin, tadi malam ada orang yang bayar zakat kepada seorang pelacur. Ramai seperti itu di masyarakat, sampai berita itu terdengar oleh orang yang bayar zakat. Faqala, maka beliau pun mengatakan, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya milikmu segala puji. Ala zaniyatin, ternyata salah sasaran, yang nerima seorang pelacur. La atasaddaqanna bisadaqatin, akan aku ulangi untuk bayar zakat. Fa kharaja bisadaqatihi, kemudian dia ngulang bayar zakatnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin, ternyata yang menerima adalah orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun, akhirnya masyarakat kembali memperbincangkan. Tusuddiqu ala ghaniyin, ada orang kaya dikasih zakat. Salah meneh, salah lagi sasarannya. Faqala Allahumma lakal hamdu, maka dia pun mengatakan, ya Allah, segala puji hanya milikmu. Ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin, semuanya salah sasaran. Aku berikan kepada pencuri, aku berikan kepada orang kaya, aku berikan kepada orang pelacur. Fa'utiya faqila lahu, lalu kemudian disampaikan kepadanya, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatihi. Lalu disampaikan kepada orang ini, untuk sedekah yang kau berikan kepada pencuri. Jadi orang ini bermimpi dalam tidurnya. Fa'utiya fi manamihi, orang ini bermimpi. Masya Allah. Kita geser ya. Alhamdulillah. Baik. Fa'utiya, kemudian dia didatangi dalam mimpinya. Faqila lahu, lalu disampaikan kepadanya dalam mimpi. Amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatihi. Semoga dengan zakatmu itu
akan membuat dia menjaga dirinya untuk mencuri, akan menghalangi dirinya untuk mencuri. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Dan bisa jadi dengan zakatmu yang kau berikan kepada wanita pelacur itu akan menjadi sebab dia menghindari praktik zinanya. Wa ammal ghaniyyu, adapun orang kaya, semoga dengan zakat yang kau berikan kepadanya ya'tabiru, dia bisa mengambil pelajaran lalu dia meniru wa yunfiqu mimma a'tahullah, lalu dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya adanya mimpi yang dia alami menunjukkan bahwasanya amalnya dihargai oleh Allah, sehingga amalnya berpahala walaupun salah sasaran. Baik, sekarang kita bahas berkaitan dengan masalah bayar zakat salah sasaran. Bayar zakat, sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah, hanya boleh kepada siapa? 8 asnaf yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Selain itu enggak boleh. Udah? Selanjutnya, bagaimana kalau orang itu salah sasaran zakat? Salah sasaran. Misalnya, bukan orang miskin tapi diberi zakat. Salah sasaran zakat jika dia tahu, maka zakatnya batal. Sudah tahu dia bukan orang yang berhak, bukan orang yang miskin, tapi tetap diberi zakat, maka zakatnya batal. Karena berarti dia tidak menunaikan sebagaimana yang Allah wajibkan, yaitu diberikan kepada 8 asnaf. Yang kedua, jika tidak tahu. Bagaimana kalau tidak tahu? Setelah itu dia tahu. Kita lihat keterangan berikut ini. Man dafa'a zakatahu liman dhannahu faqiran au muhtajan. Siapa yang menyerahkan zakat kepada orang yang dia kira miskin atau fakir, fabana lahu annahu ghani, ternyata orangnya kaya, au ghairu muhtajin, atau tidak miskin, aw istata'a ayyadakhira min hadzal mal, atau dia mampu untuk bekerja dan menyimpan harta, faqad bari'at zimmatuhu, maka kewajiban muzaki ini sudah gugur, walaisa lahu ayyarji'a fi zakatihi, dan dia tidak boleh menarik kembali zakatnya. Dia kasihkan ke si A, dia sangka si A itu miskin, ternyata tabungan si A banyak. Nah, tahu setelahnya, loh, setelah dikasih zakat malah umroh. Berarti sebenarnya si A ini orang yang mampu. Maka kewajiban orang yang bayar zakat itu sudah gugur. Dalam Zadul Mustaqni disebutkan, wa in a'taha liman dhannahu ghaira ahlihi fabana ahlan aw bil aksi lam yajuzhu illa li ghaniyin dhannahu faqiran fa innahu yujzi'uhu. Apabila ada orang yang memberikan zakat kepada orang yang dia sangka berhak dapat zakat, ternyata bukan, liman dhannahu ghaira ahlin, dia yakini ini bukan orang yang berhak dapat zakat. Saya ulang ya, apabila si A memberi zakat kepada orang yang dia yakini tidak berhak dapat zakat, tapi tetap dia kasih. Nah, setelah itu ternyata penerima ini memang berhak, maka zakatnya tidak sah. Karena saat dia ngasih, dia tahu orang itu tidak berhak.
illa li ghaniyin dhannahu faqiran fa innahu yujzi'uhu, kecuali diberikan kepada orang kaya, orang yang mampu, dia menyangka kalau orang ini tidak mampu, fa innahu yujzi'uhu, maka zakatnya sah. Demikian yang disebutkan dalam Zadul Mustaqni. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', syarah untuk Zadul Mustaqni, beliau memberikan dalil hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim. Perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan orang yang memberikan zakat kepada orang pencuri, kepada pezina, dan kepada orang kaya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena orangnya tidak tahu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika kita yakin penerima zakat adalah orang yang berhak, maka tidak perlu memberitahu bahwa itu zakat. Sehingga kita nggak perlu menyampaikan ini zakat kalau Anda yakin bahwa penerima adalah orang yang berhak. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang si A mau bayar zakat tapi melalui lembaga. Apakah perlu memberitahu? Si A bayar zakat tapi melalui lembaga, apakah perlu memberitahu? Harus. Tujuannya apa? Agar lembaga ini bisa menyalurkan di posisi yang benar, tahu kalau ini zakat. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.